Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman belajar matematika, hari ini kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak. Adapun nilai mutlak disimbolkan dengan dua garis kiri dan kanan. Misalkan mutlak X, mutlak 3, mutlak P, dan lain sebagainya. Nilai mutlak merupakan suatu jarak antara bilangan dengan 0 pada garis bilangan real. Sebagai contoh, mutlak 3, maka artinya adalah jarak 3 dengan 0. Kita coba hitung jaraknya, 1, 2, 3. Jadi nilai mutlak 3 sama dengan 3. Bagaimana dengan nilai mutlak negatif 2? Maka artinya adalah jarak negatif 2 dengan 0. Berapa jaraknya? 1, 2. Berarti nilai mutlak 2 sama dengan 2. Contoh berikutnya, nilai mutlak 5. Artinya, jarak negatif 5 dengan 0. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5. Begitu juga dengan nilai mutlak 7, merupakan jarak dari titik 7 dengan 0. Sudah pasti hasilnya adalah berapa? Iya, 7 ya. Nah, sekarang perhatikan nilai mutlak di sini semua nilainya adalah bilangan positif. Positif 3, positif 2, positif 5, positif 7. Walaupun yang berada di dalam nilai mutlaknya adalah negatif. Ini nilai mutlak negatif 2 sama dengan positif 2. Nilai mutlak negatif 5 sama dengan positif 5. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil dari nilai mutlak suatu bilangan akan selalu bernilai positif. Jadi, bisa dikatakan bahwa nilai mutlak adalah alat untuk mempositifkan. Ingat, alat untuk mempositifkan. Kita lanjutkan. Nah, dimisalkan X sebuah bilangan real, maka ini simbol ini dibaca dengan nilai mutlak X dan didefinisikan sebagai nilai mutlak X itu akan sama dengan, jadi ini merupakan kesimpulan dari yang sebelumnya ya, akan sama dengan X ya, akan sama dengan X jika X-nya lebih dari 0. Jika X-nya lebih dari 0 artinya apa? X yang berada di dalam nilai mutlak sini adalah lebih dari 0. Lebih dari 0 artinya bilangan positif. Kalau di garis bilangan lebih dari 0 itu berada di kanan 0 ya. Yang berada di kanan 0 adalah bilangan negatif. Nah, yang kedua akan bernilai min X atau dikali dengan negatif jika X-nya kurang dari 0 atau X-nya adalah bilangan negatif. Jadi, kalau yang di dalam nilai mutlak sini, yang di dalam tanda mutlak adalah sebuah bilangan negatif atau kurang dari 0, dia akan dikali negatif. Ya, negatif kali negatif positif. Ujung-ujungnya juga akan bernilai positif. Karena ingat bahwa nilai mutlak adalah alat untuk mempositifkan. Nah, perhatikan. Kita sederhanakan ya. Jadi, kalau yang di dalam tanda mutlak adalah sebuah bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri siapa? Yaitu bilangan positif. Yang kedua,
Jika sebuah nilai mutlak dari 0, maka itu sama dengan 0. Yang terakhir, jika yang di dalam tanda mutlak adalah bilangan negatif, maka hasilnya adalah lawannya. Lawan dari bilangan negatif siapa? Yaitu bilangan positif. Kita lihat ilustrasinya ya. Jadi kalau ada nilai mutlak dari negatif 8 secara definisi, maka bisa diuraikan menjadi seperti ini ya. Jadi kalau secara definisi, kalau X-nya kurang dari 0 berarti negatif. Maka sama dengan, di sini dikali negatif, ini dikali negatif, maka negatif kali negatif 8 sama dengan positif 8. Ujung-ujungnya juga pasti akan menghasilkan sebuah bilangan positif. Karena apa? Nilai mutlak adalah alat untuk mempositifkan. Nah, ini mutlak 10, maka sama dengan 10 dirinya sendiri, karena mutlak 10 sudah positif ya, berarti tidak perlu dikali negatif. Sekarang kita masuk di contoh. Gunakan definisi, ini definisi ya, untuk menentukan nilai mutlak X tambah 1. Nah, perhatikan. Yang pertama, ini lihat definisi yang di atas, akan sama dengan X, akan sama dengan dirinya sendiri. Ini dirinya sendiri adalah X tambah 1 ya. Akan sama dengan X tambah 1 jika, nah ini lebih dari 0. X tambah 1 itu lebih dari 0. Maka X lebih dari negatif 1. Dari mana negatif 1? Jadi gampangnya, yang positif 1 ini kita pindah ke sebelah. Jadi negatif. Positif jadi negatif. Kalau negatif 1, misalnya di sini negatif 1, kita pindah ke sebelah, jadi positif 1. Oke. Nah, yang berikut akan sama dengan negatif X tambah 1. Jadi, mutlak X tambah 1 akan sama dengan negatif X tambah 1. Ini seperti yang di atas, dikali dengan negatif jika X tambah 1-nya kurang dari 0. Seperti di atas, ini kita pindah saja ke sebelah, gampangnya jadi negatif. Jadi X kurang dari 0. Nah, bentuk ini ya bisa kita uraikan menjadi, ini negatifnya kita kali ke dalam, maka min kali X jadi min X, gitu kan. Min kali negatif positif 1 jadi negatif 1. Contoh yang berikut. Mutlak 3X tambah 5. Berapa nilainya? Nah, yang pertama, nilainya akan sama dengan dirinya sendiri, ya. Jika si dirinya sendiri itu, si 3X tambah 5, lebih dari 0. Berdasarkan definisi yang pertama. Ya, ini gampangnya 5 kita pindah ke sebelah, positif 5 pindah ke sebelah, jadi negatif 5. Ya. Nah, sekarang di sini tersisa 3X. Bagaimana supaya tersisa X? Maka dibagi dengan 3. 3X bagi 3, maka sisa X. Karena di sini dibagi 3, maka harus adil. Di sebelah juga harus bagi 3. Jadi 5 didapat negatif 5 per 3. Yang berikut akan dikali negatif, ya, akan dikali negatif jika yang di dalam tanda mutlak ini 3X tambah 5 kurang dari 0. Ini definisi yang kedua ini. Nah, seperti yang di atas, 5 ke sebelah jadi negatif 5. Kemudian ini X-nya 3X dibagi 3. Sebelah juga harus adil, dibagi 3. Dapatlah 5, negatif 5 per 3. Jadi, X kurang min 5 per 3. Nah, bentuk yang ini
ya, kita uraikan menjadi min 3x kurang 5. Didapat dari mana? Ini kali ke dalam ya. Negatif kali 3x, negatif 3x. Negatif kali positif 5, negatif 5. Kalau misalnya di sini tandanya negatif, berarti negatif kali negatif. Di sini nantinya hasilnya positif 5. Seperti itu ya. Oke, cukup sampai di sini materi kita hari ini. Nah, sebagai latihan, silakan kerjakan soal berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.